Halo, bertemu lagi bersama saya Mudi Maulana. Nah, kali ini kita akan membahas materi tentang tes intelijensi umum, yaitu submateri penalaran analitik. Peta konsepnya adalah terdiri dari apa itu penalaran analitik, kemudian ada penalaran analitik urutan, penalaran analitik posisi, kemudian kualitas dari urutan dan kuantitas urutan serta posisi lainnya. Oke, apa itu penalaran analitik? Penalaran analitik merupakan suatu bentuk tes yang akan menguji kemampuan peserta SKD dalam menganalisis suatu informasi kompleks sehingga didapat kesimpulan yang logis dari informasi tersebut. Jenis soal penalaran analitik juga bertujuan untuk mengukur kemampuan membaca dan mencerna suatu informasi. Kesimpulan yang didapat dalam penalaran ini bukan berdasarkan pada penalaran logis, tetapi berdasarkan penalaran analisis berdasarkan informasi yang tersedia. Umumnya, soal penalaran analitik terdapat dua jenis, yaitu penalaran analitik urutan dan penalaran analitik posisi. Penalaran analitik urutan. Pada soal penalaran analitik urutan, peserta diminta untuk menganalisis petunjuk pada soal kemudian menarik kesimpulan tentang suatu urutan atau peringkat. Pada soal ini, peserta SKD harus memperhatikan informasi mengenai sesuatu yang lebih daripada atau kurang daripada. Oleh karena itu, akan lebih mudah jika dalam mengerjakan soal ini digunakan tanda lebih dari seperti ini atau kurang dari seperti ini. Penalaran analitik urutan setidaknya dapat menanyakan dua jenis hal, yaitu kualitas dan kuantitas. Oke, kita tandai dulu kualitas dan kuantitas. Penalaran analitik kualitas. Kualitas soal penalaran analitik yang menanyakan kualitas biasanya menanyakan mengenai ranking dari sekelompok orang. Secara spesifik, soal jenis ini menanyakan siapa atau apa yang lebih baik atau lebih buruk daripada lainnya. Contoh soal kategori ini adalah urutan peringkat lomba atau urutan makanan favorit dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua adalah penalaran analitik kuantitas. Berdasarkan penyebutannya, kuantitas berarti adalah sesuatu yang menanyakan jumlah. Pada soal penalaran analitik yang menanyakan kuantitas, pahami informasi yang tersedia untuk menentukan urutan siapa atau apa yang memiliki sesuatu lebih banyak atau lebih sedikit. Contoh soalnya yaitu biasanya tentang urutan buku di rak, mana yang paling banyak, jenis sayur yang paling banyak dibeli oleh ibu-ibu misalnya, dan lain sebagainya. Penalaran analitik lainnya. Penalaran analitik lainnya, urutan lainnya merupakan jenis soal penalaran analitik urutan yang jenisnya tidak termasuk ke dalam kategori urutan, kualitas, dan kuantitas. Jadi tidak termasuk ke dalam kualitas dan kuantitas. Artinya tidak ditanyakan urutan jumlah, lebih banyak atau lebih sedikit, dan tidak juga ditanyakan urutan peringkat. Biasanya, soal berupa urutan tempat yang pertama didatangi, urutan barang yang terakhir, dibeli, dan sebagainya. Namun, cara pengerjaan urutan lainnya ini serupa dengan pengerjaan jenis urutan kuantitas maupun kualitas. Kemudian penalaran analitik posisi. Yang kedua, ya. Penalaran analitik posisi berbeda dengan soal pada penalaran analitik urutan.
Soal pada jenis penalaran analitik posisi tidak meminta untuk mencari ranking atau urutan, tetapi mencari kesimpulan posisi dari petunjuk yang ada. Contohnya, mencari posisi parkir mobil, mengatur susunan rak buku, susunan tempat duduk melingkar, dan lain sebagainya. Pada jenis soal ini, informasi yang harus diperhatikan adalah mengenai posisi meletakkan sesuatu baik dari kiri, kanan, atas, bawah, belakang, atau depan dari suatu lainnya. Ingat, cara yang paling mudah untuk menentukan posisi yang tepat adalah dengan menggambarkan posisi sesuai dengan petunjuk yang disediakan. Lalu apa langkah penyelesaian soal dari soal penalaran analitik? Nah, kita mempunyai klik kartu ajaib ya clickers. Yang pertama adalah pahami petunjuk soal. Yang kedua, buat susunan berdasarkan petunjuk soal. Yang ketiga, isi soal dengan pilihan jawaban yang sesuai. Oke, kita contohkan ada satu soal ya. Pak Tio ingin mengadakan syukuran hajatan. Dia mengundang Pak Aldo, Pak Sandi, Pak Yuda, Pak Satria, Pak Randy, Bu Lia, dan Pak Gagah. Mereka semua adalah tetangga dekat Pak Tio di lingkungannya. Pada saat jamuan makan malam, Pak Tio dan para sahabatnya tersebut duduk mengelilingi suatu meja bundar. Oke, ini berarti tentang meja bundar. Kalau meja bundar kita harus buat dulu denah berdasarkan petunjuk soal. Nah, petunjuk soalnya ada di sini. Pernyataan yang benar adalah berarti kita harus buat sebuah denah. Nah, di sini kita langsung ke petunjuk soal. Pak Gagah duduk berhadapan dengan Pak Tio. Berarti Gagah duduk berhadapan dengan Pak Tio. Sandi duduk di antara Bu Lia dan Pak Randy. Oke, ini yang pertama. Kemudian Randy, nah ini dulu berarti Randy dan Pak Yuda duduk tepat berhadapan. Berarti kalau berhadapan seperti ini, Randy, Yuda. Ini yang kedua. Kemudian Sandi duduk di antara Bu Lia dan Pak Reno. Nah, ini kita berarti Sandi bisa di sini atau di sini. Berarti kalau untuk denah pertama kita tepatkan si Sandi itu di kanan dulu. Oke, Sandi duduk di antara Bu Lia. Nah, ini berarti udah tepat ya. Randy, kemudian Lia. Terus yang ini udah. Yang keempat, Satria duduk 2 kursi terpisah dari Randy. Randy, oke. Kemudian Gagah. Sekarang Satria duduk terpisah dari, berarti nggak mungkin di sini karena kalau di sini 1. Nah, di sini siapa yang belum? Yaitu Pak Aldo. Nah, berarti di sini Pak Aldo. Berarti di sini Sandi. Satria. Nah, ini adalah denah kemungkinan yang pertama. Sekarang kita buat denah kemungkinan yang kedua. Gagah duduk berhadapan dengan Tio. Berarti Gagah, Tio. Kemudian Sandi
duduk di antara Bu Lia dan Pak Randy. Kalau tadi si Sandi di kanan, sekarang kita di kiri. Kemudian ininya masih tetap Lia, kemudian Randy. Kedua, ketiga, Pak Randy dan Pak Yuda duduk tepat berhadapan. Randy, Yuda, masih. Nah, sekarang dibalik. Kemudian yang keempat, Pak Satria duduk 2 kursi terpisah dari Pak Randy. Satria ini duduk 2 terpisah dari Satria duduk 2 kursi terpisah dari Pak Randy. Nah, Satria ada di sini ya. Nih ya. Randy 1, Tio, kemudian Aldo. Nah, pernyataan yang benar adalah, oke, kita lihat ya. Bu Lia duduk di samping Yuda. Bu Lia di denah pertama, ini denah kedua. Bu Lia duduk di samping Pak Yuda. Oh, bukan. Ini salah. Ini juga kan Lia duduk di samping Pak Yuda, bukan. Kemudian Pak Gagah duduk dipisahkan 2 kursi dari Pak Tio. Wah, ini jelas ya, karena Gagah harus berhadapan dengan Tio. Bu Lia dan Pak Aldo duduk bersebelahan. Bersebelahan itu harus sampingan ya. Lia jauh, Aldo dan Lia jauh berhadapan, bukan bersebelahan. Kemudian Pak Yuda duduk di antara Pak Gagah dan Pak Satria. Yuda duduk di antara Satria dan Pak Gagah. Nah, ini berarti ada kemungkinan nih, ini denah pertama salah, kita cek di denah kedua. Pak Yuda, nah ini duduk di antara Pak Gagah dan Pak Satria. Berarti jawabannya adalah D ya. Kita coba di E. Pak Satria dan Pak Aldo duduk berhadapan. Satria, oh bukan. Aldo enggak, Aldo dan Satria bersebelahan ya. Oke, salah. Jadi jawaban yang tepat adalah D. Nah, mudah bukan? Jangan